Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 15 kelas B. Kami akan mempresentasikan proyek kami yaitu Digital Signature yang berjudul pengembangan sistem tanda tangan digital berbasis Falcon Post Quantum Signature untuk keamanan dokumen elektronik. Sebelum lanjut, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu aplikasi Falcon Sign. Falcon Sign ini aplikasi tanda tangan digital yang dibuat untuk membantu menjaga keaslian dan keamanan dokumen secara elektronik. Aplikasi ini menggunakan algoritma Falcon, salah satu teknologi kriptografi canggih yang dirancang supaya tetap aman bahkan dari serangan komputer kuantum. Nah, di sini untuk selanjutnya itu kita langsung lanjut ke bagian prinsip kerja algoritma Falcon yang akan dijelaskan oleh Sophie. Untuk Sophie, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja algoritma Falcon. Falcon mengimplementasikan skema tanda tangan full domain hash FDH yang disebut GVF framework, Gentry, Packard, dan Vaikuntanathan. Proses dasarnya menjadi ada key generation, pembuatan kunci, algoritmanya menghasilkan sepasang kunci publik dan kunci private. Untuk kunci ini dibentuk menggunakan basis KISI, lattice basis, dan representasi NTRO yang sangat sulit dihitung ulang tanpa mengetahui struktur KISI asli. Yang kedua ada signing, penandatanganan dokumen yang ingin ditandatangani di hash menggunakan fungsi hash shake 256 kemudian disandikan ke dalam elemen lattice. Dengan menggunakan teknik Gaussian sampling, algoritma memilih elemen dari lattice untuk membentuk tanda tangan yang valid berdasarkan kunci private. Yang ketiga ada verification, penerima menggunakan kunci publik untuk memverifikasi apakah tanda tangan tersebut sah dan sesuai dengan pesan yang dikirimkan. Jika tanda tangan sesuai dengan struktur lattice yang diharapkan, maka dianggap valid. Untuk bagian metodologi, yang pertama itu ada metode teknik yang digunakan. Nah, untuk metode dan teknik yang digunakannya yaitu pengembangan aplikasi ini dilakukan dengan pendekatan eksperimental melalui implementasi langsung algoritma Falcon sebagai skema tanda tangan digital berbasis lattice. Sistem ini terdiri dari dua bagian utama, ada modul kriptografi atau falcon.py dan antarmuka web berbasis Flash app.py. Meskipun pada file app.py tidak secara eksplisit menggunakan modul-modul matematis seperti NumPy, VFT, dan NTT, Shake 256, dan lainnya. Seluruh teknik tersebut diimplementasikan secara tidak langsung melalui pemanggilan fungsi-fungsi dari modul falcon.py. Berikut ini tuh rincian yang digunakannya. Yang pertama itu ada algoritma Falcon via falcon.py menggunakan fast Fourier transform atau FFT untuk operasi polinomial dengan cincin kriptografi. Yang kedua ada memanfaatkan Shake 256 yaitu fungsi hash bertipe extendable output function dari keluarga SHA-3 yang digunakan dalam proses hash 2 point untuk menyandikan pesan ke dalam struktur matematis. Yang ketiganya ada menyusun basis KISI, lattice basis, dan melakukan sampling pre-image menggunakan teknik FF sampling. Nah, yang keempat ada menyediakan objek secret key dan public key untuk proses pembuatan kunci, penandatanganan, dan verifikasi. Yang kedua, ini ada aplikasi web via app.py. Yang pertama itu ada berperan sebagai antarmuka pengguna untuk mengunggah file, menghasilkan kunci, membuat tanda tangan digital, serta melakukan verifikasi. Yang kedua ada mengimpor dan memanfaatkan fungsi-fungsi dari falcon.py seperti secret key sign dan public secret key verify. Nah, untuk yang ketiganya ada menggunakan hashlib SHA-256 untuk menghasilkan hash file
guna kepentingan tampilan hasil, namun bukan bagian dari proses kriptografi Falcon itu sendiri. Baik, saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Oke, di sini untuk selanjutnya ada implementasi dan pengujian akan dijelaskan oleh Rikja. Untuk Rikja dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan bagian implementasi dan pengujian, di mana proses implementasi aplikasi Falcon ini merupakan pengembangan sistem tanda tangan digital yang dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python. Aplikasi ini sendiri terbagi menjadi dua bagian utama, di mana yang pertama ada Falcon.py, yaitu berfungsi sebagai modul inti yang mengimplementasikan algoritma Falcon. Modul ini mencakup berbagai fungsi matematis seperti fast Fourier transform atau FFT, sampling berbasis lattice, serta penggunaan Sheq256 sebagai fungsi hash. Lalu yang kedua ada app.py yang merupakan antarmuka web yang dibangun menggunakan framework Flask. Modul ini menyediakan tampilan antarmuka pengguna atau user interface berbasis web untuk interaksi dasar seperti mengunggah dokumen yang akan ditandatangani, membuat pasangan kunci yaitu public key dan private key, lalu menandatangani dokumen menggunakan private key, memverifikasi tanda tangan menggunakan public key. Nah, lalu yang kedua ada pengujian fungsional yang akan dilakukan demo aplikasi saja. Nah, yang pertama di sini kita masuk di halaman beranda aplikasi. Yang pertama itu langkah pertamanya kita harus menggenerate kuncinya dulu, di mana ada dua parameter keamanan di sini, ada 512 dan 1024, di mana jika memilih parameter keamanan yang 512, maka prosesnya itu akan lebih cepat, namun keamanannya itu menengah gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya yang 1024, prosesnya itu akan sedikit sedikit lebih lambat, namun keamanannya akan lebih tinggi. Jadi kita coba yang 1024 saja. Lalu kita generate kuncinya, kita tunggu terlebih dahulu sampai proses generate-nya selesai. Akan memakan waktu yang sedikit lebih lama karena keamanannya lebih tinggi gitu, dibandingkan yang 512. Nah, kunci berhasil dibuat. Di sini kita harus mengcopy ID kunci ini karena nanti akan digunakan. Dan catatan di sini kuncinya hanya akan tersimpan selama sesi web ini, maksimalnya itu 1 jam. Nah, langkah kedua kita akan menandatangani file. Di sini kita bisa memilih file dengan format yang didukungnya itu ada PNG, JPG, GIF, PDF, doc, docx, dan txt. Di sini kita coba bentar. Nah, kita coba ini. Kita tanda tangani. Nah, di sini muncul file berhasil ditandatangani. Lalu kita download tanda tangannya. Nah, tanda tangan berhasil di-download. Lalu kita lanjut ke halaman verifikasinya. Di sini kita masukkan ID kunci yang tadi. Lalu kita eh, pilih lagi file yang tadi kita tanda tangani. Yang ini, laporan. Lalu kita masukkan file tanda tangannya atau file signaturnya. Nah, ini. Lalu kita verifikasi tanda tangannya. Kita coba. Nah, tanda tangannya valid ya. Dengan nama filenya itu ini, laporan.pdf. Ukuran tanda tangannya itu sendiri 1280 byte. Nah, tanda tangan ini telah diverifikasi dengan algoritma post quantum Falcon. Sekarang kita coba kalau misalnya file tanda tangannya itu tidak valid, maka bagaimana gitu. Kita coba masukkan yang tadi filenya. Lalu di sini kita coba masukkan ke file signature yang berbeda gitu. Maka bagaimana? Nah, akan muncul tanda tangannya itu tidak valid gitu. Karena penyebabnya itu salah satu dari ini. Yang pertama, filenya mungkin telah dimodifikasi setelah tanda tangan. Lalu, jadi kalau misalnya ada perubahan sedikit pun di file yang tadi kita mau tanda tangan itu akan gagal gitu. Karena terdapat sebuah perbedaan. Lalu, ada tanda tangan tidak cocok dengan file yang tadi kita demokan. File tanda tangannya itu berbeda. Lalu kunci publik yang digunakan tidak cocok dengan kunci pribadi penandatanganan.
yang tadi kita kopikan di awal. Jadi, jika salah satu dari 3 ini tidak terpenuhi, maka akan gagal untuk verifikasinya sendiri. Sekian untuk demo aplikasi, kita masuk lagi ke eh, kelebihan sistemnya, di mana yang pertama ini ada ketahanan terhadap serangan kuantum. Lalu yang kedua ada proses verifikasi cepat. Lalu yang ketiga ada integritas data yang tinggi, di mana setiap perubahan kecil pada dokumen akan menyebabkan proses verifikasi yang gagal. Seperti yang tadi sudah dijelaskan. Lalu aplikasi ini juga memiliki kemampuan untuk menandatangani berbagai jenis file yang tadi disebutkan juga ada PNG, JPG, GIF untuk gambar, serta PDF, DOCX, dan TXT untuk dokumen teks. Lalu keterbatasannya ini yang pertama ada kurangnya antarmuka pengguna lebih lanjut, antarmuka pengguna masih dalam bentuk dasar dan belum menyediakan fitur-fitur seperti log aktivitas. Lalu yang kedua ada fungsionalitasnya yang masih rendah, di mana aplikasi ini hanya mampu digunakan untuk tanda tangannya saja gitu. Jadi belum ada fitur untuk mengetes keamanan si hasilnya gitu. Tadi kan cuma sampai tanda tangan dan verifikasi bahwa filenya itu udah ditandatangani, namun belum ada untuk mengetes keamanannya itu sendiri gitu. Lalu yang ketiga ada sistem ini hanya menyimpan pasangan kunci selama sesi aktif, yaitu 1 jam tadi. Sehingga pengguna itu harus melakukan penandatanganan dan verifikasi di rentang waktu 1 jam itu. Hal ini membatasi fleksibilitas sistem untuk penggunaan jangka panjang dan tidak mendukung pengelolaan kunci secara permanen. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya di sini ada kesimpulan dan juga saran yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk kesimpulannya sendiri di sini, berdasarkan hasil dari proses perancangan, implementasi, dan pengujian sistem tanda tangan digital berbasis algoritma Falcon, dapat disimpulkan bahwa sistem yang dikembangkan telah berhasil menjalankan fungsinya dengan baik. Implementasi algoritma Falcon melalui modul kriptografi Falcon.py dan antarmuka web app.py memungkinkan pengguna untuk menghasilkan pasangan kunci, menandatangani dokumen, serta memverifikasi keaslian dokumen dengan efisien dan akurat. Selain itu juga, pengujian fungsional menunjukkan bahwa sistem dapat mendeteksi setiap perubahan yang terjadi pada dokumen, sehingga menjaga integritas dan keaslian data dengan baik. Keunggulan lain dari sistem ini juga efisiensi proses dan ukuran tanda tangan digital yang relatif kecil menjadikan sangat aplikatif dalam konteks kebutuhan keamanan dokumen elektronik saat ini. Untuk sarannya sendiri di sini, yang pertama itu peningkatan antarmuka pengguna agar lebih ramah pengguna, termasuk penambahan fitur ya, seperti status verifikasi real time dan notifikasi hasil. Yang kedua, integrasi sistem dengan layanan eksternal. Dan yang ketiga di sini, peningkatan keamanan sisi server. Sistem perlu dilengkapi dengan autentikasi pengguna, enkripsi, penyimpanan kunci private, serta audit trail untuk mencatat semua aktivitas pengguna guna mencegah penyalahgunaan. Dan yang terakhir di sini, uji coba pada skala besar. Untuk presentasi dicukupkan sekian, kami ucapkan terima kasih, dan saya tutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.